Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Rekan sekalian yang saya hormati. Siapa nih? Vita Ayu namanya. Saya sebutnya Vita Ayu. Siapa namanya? Iya. Hah? Ika? Aprilia. Ya, karena kalau saya ngeliat mukanya ngeliat tetangga, anak tetangga. Baik, hari ini pertemuan kedua. Saya hari ini bawa alat, tapi mungkin kita belum praktikum. Saya perkenalkan aja dulu nanti ya sekilas ya. Kemudian terkait dengan bahan praktikum yang kita sudah ajukan ke Prodi itu belum ada kabarnya sampai hari ini. Dan saya pun belum bertanya secara langsung ke Pak Ruslan karena Pak Ruslan kemarin yang ditugasi oleh Prodi untuk kemudian merekapitulasi perangkat-perangkat yang kita perlukan, kemudian yang memesankannya juga beliau nantinya. Tapi saya belum sempat kontak Pak ini karena memang kemarin pas ada apa namanya apa kemarin itu ya ada sosialisasi dari Dikti terkait dengan usulan penelitian untuk dosen-dosen. Jadi kemarin itu yang diurus di grup itu juga itu. Banyak di grup yang saya PNS, di grup di sini juga iya. Nah, sebelum saya bahas ini, kita akan coba lihat dulu teori sekilas terkait dengan mikro ini ya. Kemarin kita sudah bahas atau sudah singgung sedikit, tapi belum terlalu detail. Nah, hari ini kita akan coba detailkan lagi. Mungkin ada yang sudah lihat uploadan video rekaman waktu kuliah kemarin? Belum ya? Wah, pantesan belum banyak yang subscribe kan ya. Nanti dilihat di subscribe ya. Tapi yang saya upload kemarin itu adalah yang Zoom meeting. Karena yang rekaman seperti ini, saya sudah bawa kamera yang satu lagi nih. Itu kemarin gagal direkam oleh OBS, entah apa yang terjadi. Tapi pada saat saya lihat hasil rekamannya, dia gagal untuk diputar. Jadi saya tidak bisa unggah atau upload yang rekaman untuk kelas yang ini. Yang saya unggah itu yang rekaman dari kelas satunya lagi, yang kelas hybrid ya, yang ada Zoom meetingnya. Saya tidak hafal namanya itu si Resa. Yang ini sih Nathan ya. Nathan kemarin itu duduk kasih itu ya Nathan ya. Pindah lagi pindah di depan. Kalau yang ini mirip-mirip ponakan saya ini, yang kuliah di apa namanya Unlam sekarang di Ilkom. Mirip Nathan, namanya Nafis. Kalau ini Nathan, sama-sama N kan? Aku kenapa saya pegang ini? Baik, saya ke pinggir dulu ya, biar kawan-kawan bisa lihat. Yang tadi ke toilet sudah masuk belum? Belum, oh ya. Nah, kita sudah ke kontrak kuliah dan perkenalan pemateri, walaupun sebagian besar sudah kenal saya di medsos. Enggak, Ding, ternyata. Karena belum banyak yang subscribe ya. Baik. Baik, kita lihat. Ini sudah kita lihat kemarin dan kita sudah coba bahas ya. Saya tidak ulangi yang ini karena Lia sudah tamat dia yang ini ya, Lia ya, pengertian yang ini. Lia apa Ika? Ika. Oh, ya. Sama aja ya Lia sama Ika ya. Iya. Baik. Tidak sendiri. Ya, karena kalau saya biasa memanggil kawan mahasiswa itu dengan panggilan yang tidak biasanya ya. Nah, tapi masih dalam batas namanya gitu. Tadi saya ketemu Resa ya di bawah ya. Kemana tadi saya? Habis kuliah ya? Hah? Oh baru datang. Saya pernah lihat gitu, oh ternyata ya. Baik, yang ini ada yang bisa artikan ini? Ada kata kuncinya nggak di situ? Ada yang lihat low cost di situ? Low cost itu artinya apa? Murah ya, tan ya, tan apa saya? Jadi dari tahun 2000 berapa ya saya di SIMIK 2004 itu harga untuk modul yang seperti itu kurang lebih ya. Itu harganya dulu 400.000 satunya ya. Sekarang kayaknya tidak sampai segitu deh harganya. Tapi yang silakan. Nah, yang dulu yang tahun 2004 itu sudah hampir 20 tahun ya. Itu hanya bagian ininya aja, tapi besarnya segini. Hanya untuk programmer tapi besarnya segini. Dulu harganya 400.000. Saya juga pertama kali beli itu dulu 400.000 di Jogja. Habis itu saya pesan pada saat pesan untuk Simic itu kan banyak tuh beberapa
mungkin belasan buah ininya modulnya, itu bisa dapat potongan dulu itu. Nah, habis itu sudah berkembang pesat, itu kemudian tahun 2011 kalau tidak salah ini kita berganti ke Arduino ini. Tapi Arduino yang saya gunakan atau yang kami gunakan bukan Arduino ini. Saya kebetulan kemarin itu ke kampus Banjarmasin tapi tidak sempat membawa satu box lagi yang ada apa namanya modul lama. Mungkin nanti besok-besok saya bawakan biar bisa terlihat gitu ya perkembangan dari yang lama kemudian dari yang baru sekarang. Tapi ini bukan yang baru, sudah tahun berapa nih? Kalau tidak salah 2018 atau 2017. Biasanya kalau saya yang membelikan ininya modulnya saya biasanya tanggali di bawahnya tadi saya tanggali tanggal belinya kapan atau tahunnya paling tidak. Untuk teridentifikasi kira-kira sudah berapa lama barang itu di laboratorium. Nah, yang sekarang itu harga modul yang tadi programmernya aja ya, mungkin sekitar 50-an ribu ya. Jadi kalau dari harga 20 tahun yang lalu 400 ribu itu lumayan mahal ya kalau dibandingkan sekarang ya. Bisa 10 kali lipatnya itu. Kalau ya paling tidak 5 kali lipat lah. Nah, tapi ternyata sekarang itu dia sudah sangat-sangat murah terkait dengan harga microcontroller ini. Jadi bedakan nantinya ya antara microcontrollernya dengan modul programmernya. Jadi antara programmer dengan microcontroller itu sebenarnya bisa dijual jadi satu modul seperti itu, bisa juga nanti dijual terpisah, hanya chipnya aja. Nah, kalau kemarin itu saya perlihatkan, saya tadi tidak bawa, malah saya balik lagi ke parkiran di situ. Yang kemarin itu chip mikrokontrolnya hanya sebesar ini kan, sebesar apa namanya kuku saya kurang lebih. Nah, yang saya bawa sekarang atau hari ini itu lebih besar. Kalau yang saya perlihatkan modulnya kemudian seperti ini tuh lebih besar lagi, mungkin satu jempol saya. Nah, kalau sekarang agak lebih kecil, tapi lebih besar dari yang kemarin saya contohkan itu di modul satunya. Jadi ini namanya modul, ini juga modul. Yang ini yang sebelah kiri kanan kawan-kawan ya, itu adalah modul programmernya. Ini namanya Arduino Uno tulisannya di sini. Terkenal sekali ini. Jadi kawan-kawan dulu tahun 2011 waktu kami berangkat ke Tadulako di Palu ya, di Sulawesi Tengah itu kami menggunakan Arduino Uno ini. Kemudian juga menggunakan Arduino Dagu namanya, DAGU. Ada juga yang kami gunakan Arduino di Semila di Milano. Jadi banyak. Nah, yang saya pesan kemarin dengan Pak Ruslan dengan Prodi itu yang Arduino Mega Pro. Itu yang sebenarnya tidak baru-baru amat, tapi paling tidak di Simic Banjarbaru belum pernah punya itu. Baik, kita lanjut lagi ya dari yang tadi ini. Nah, intinya kan sudah kemarin kita coba bahas, sekarang kita coba lihat lebih detail lagi isinya apa. Kemarin kan sudah juga ingat ya, kalau microcontroller itu ROM-nya lebih besar daripada RAM-nya. Ya. Kalau mikroprosesor atau sistem mikroprosesor ya itu RAM-nya lebih besar. Jadi kalau di laptopnya Nathan itu yang besar RAM-nya, bukan ROM-nya. Karena ROM-nya hanya dipakai untuk menyimpan apa namanya BIOS-nya, basic input output sistemnya. Nah, kalau si microcontroller itu kebanyakan atau yang sekarang disebut apa ya, SoC ya kalau di handphone itu ya. Itu ukuran ROM-nya jauh lebih besar karena nanti ROM itu digunakan untuk menyimpan aplikasi-aplikasi yang diinstal entah dari apa Android atau Play Store ya namanya ya, Play Store atau dari iOS Store lah. Nah, jadi itu bedanya. Nanti kalau ditanya kawan-kawan sudah ini sudah tahu. Nah, sekarang untuk RAM atau RAM-nya itu kalau di sistem microcontroller itu akan jauh lebih kecil. Nah, ini dua-duanya adalah termasuk dalam kategori memori ya. Nah, kemudian di sana pastinya ya pasti punya namanya ini. Dan di semua perangkat yang terkait dengan komputer itu ada namanya I/O port atau nanti I/O itu singkatan dari input output system ya atau input output port sekali di situ. Nah, jadi kalau misalkan nanti kalau kemarin mana ya? Ini tidak ada modul tambahan soalnya. Yang ada hanya modul di sini. Saya bawa dulu di sini ya. Jadi saya sambil menjelaskan teori itu sambil juga menyinggung terkait dengan ini. Di dalam box ini isinya ini namanya jumper ya atau kabel-kabel untuk nanti menghubungkan antara modul programmer ini. Ya. Ini namanya Arduino board. Arduino board itu sebenarnya seperti apa ya? Seperti pihak ketiga istilahnya ya. Jadi ada yang memproduksi apa namanya? Microcontrollernya, ada yang memproduksi ininya, modul programmernya. Nah, modul programmer yang terkenal sekarang untuk microcontroller itu adalah si Arduino ini. Jadi dia punya banyak sekali. Jadi dan perusahaan yang memproduksi ini juga banyak.
Dan biasanya kalau yang apa namanya yang original ya, board Arduino ini biasanya warnanya hijau. Kalau yang model atau seri KW-nya atau seri seri apa? Bukan originalnya itu biasanya warnanya biru seperti ini. Ada yang biru, ada yang merah gitu. Tapi yang biasanya original warnanya hijau. Dan biasanya kalau kita beli itu dia dalam box, box kertas gitu. Ada box, ada serinya, ada manual usernya, dapat kabelnya juga. Itu biasanya untuk yang original. Tapi kalau yang kemarin dipesankan oleh Prodi itu, atau kalau jadi ya dipesan oleh Prodi itu juga tampaknya yang KW1 atau KW2 saya kurang tahu. Tapi harganya lumayan murah kemarin, 100 berapa ribu untuk satu modul ini. Nah, si Arduino ini sekarang lagi booming ini di dunia nih. Jadi kalau misalkan kita lihat ke websitenya arduino.cc gitu ya, www.arduino.cc. Nah itu nanti kita akan disuguhi banyak sekali modul-modul yang baru dari Arduino khususnya ya. Kemudian nanti kalau misalkan kita cari di pasaran bisa jadi akan berbeda sedikit ininya apa namanya, entah bentuknya, entah mungkin chipnya. Jadi kalau chip yang seperti ini kadang bisa lebih lebih mahal daripada chip yang ditanam langsung atau disolder langsung dari sini. Karena chip yang ini bisa diganti-ganti. Kalau misalkan mikrokontrolnya rusak atau mau digunakan ke perangkat yang lain, maka ini kita bisa cabut, kita bisa pasang ke tempat lain. Kalau dulu ya, tahun 2004 dan seterusnya sampai sebelum 2010 itu iya betul ya, atau mahasiswa itu kalau praktikum nanti ada programmer sendiri, ada nanti namanya modul simulatornya atau ya modul simulator itu kurang lebih seperti ini ya. Tapi kalau sekarang tuh enak sekali. Jadi modul programmernya itu juga sudah sebenarnya tersedia seperti ini. Ini port I/O-nya, kemudian ada untuk komunikasi ke kemana nih? Ke komputer ya atau ke laptopnya. Kemudian ada juga untuk powernya. Jadi ada sistem clock-nya juga di sini. Apa sistem clock nanti dicoba dicari tahu ya. Nah kalau yang dulu itu tidak. Jadi programmer sendiri nanti kemudian untuk komunikasi ke apa ke komputernya sendiri ada modulnya. Modulnya sekitar saya tidak bawa ini. Sekitar sejempol inilah. Namanya USB to ISP kadang-kadang namanya. Ada USB to serial. Kalau dicari di apa namanya di marketplace tuh ada nanti yang jual. Sejempol ini kurang lebih ya. Sejempol lebih dikit atau 2 jari gitu. Modulnya kecil itu nanti ada penerjemah antara laptop ke microcontroller. Tapi kalau ini sudah langsung, kita tinggal tancap ini kayak kabel printer ya, tapi pendek ini, paling berapa? 40 atau 50 cm. 40 cm lah kurang lebih ya. Nah, ini tinggal tancapkan ke laptop. Sekali lagi nanti kalau ada yang mencoba pertama kali, maka dia akan mencoba menginstalasi COM portnya atau serial portnya dulu. Nah, kalau di seri-seri sistem operasi yang lama di bawah Windows 10 itu biasanya dia perlu kita arahkan drivernya ke softwarenya itu ada nanti folder yang khusus memberikan informasi terkait dengan drivernya ini. Tahu driver ya? Nathan tahu mesti ya. Kalau nginstal apa-apa tapi kalau sekarang di laptop kita itu otomatis sih biasanya ya, tidak seperti zaman yang lalu ya, zaman dulu-dulu atau kita punya PC Grakit kemudian diinstal itu kan setiap perangkat baik itu soundcard-nya, PGA card-nya, kemudian atau ada LAN card-nya di situ semuanya harus diinstal. Tidak bisa otomatis terinstall dari sistem operasinya. Tapi sekarang itu karena zamannya IoT juga atau Internet of Things gitu ya. Jadi semuanya asalkan dia sudah terhubung ke internet, sudah terhubung ke bukan dia langsung ini sudah dapat langsung ini langsung dapat lebih jam dulu dari misalnya posnya belah sih jangan sampai di kopi habis di atau di baik sebelumnya jadi komunikasinya di silakan habis kan cuma ngasih sistem semacam bukan dari mas tapi ini yang soal modus atau sistemnya sama master itu yang atau sistem atau kan namanya juga di sini ya sudah kita di sini dia harus tahu apa sih atau kan surat tanggal tadi di sini makanya kita perlu menghubungkannya menggunakan ini ada jumper ada
ada siapa sih namanya ini? Kabel ya, kabel dan konektor di sini. Ini kan ada port namanya, port-portnya. Ini namanya port out. Nah, di sini ada kalau di bahasa elektronikanya ini namanya female pot gitu ya, female pot. Nah, di sini nanti ada yang male pot, ini ada ujung besinya. Kemudian di sini ada juga ini male and female. Male-nya itu ya nih, male and female jumper namanya ya. Mungkin paham maksudnya ya, male and female-nya ya. Nah, ini juga. Jadi kebanyakan yang ada di sini itu adalah male to female. Male to male. Balik saya ribet jadinya. Male to female ini ya benar ya. Jadi yang di sininya karena dia female port di sini di modul Arduino-nya, ke sininya dia menggunakan yang female. Jadi kebalik. Nanti ada saatnya. Jadi saya kemarin minta dibelikan itu yang lengkap, yang ininya ada satu itu ya kalau nggak salah 40 atau 20. Jadi ada yang male to female, ada yang male to male, ada yang female to female. Nah, karena alhamdulillah saya nanti bisa jadi akan kita gunakan yang ini, tapi si modul microcontrollernya atau modul Arduino ini nanti dia menggunakan pot yang tidak female seperti ini. Mungkin ada yang male gitu ya. Jadi kita harus punya yang kalau di sininya male berarti female to female. Karena di sininya kan male di sini. Kalau yang bingung apa itu male female, cari aja dulu ya. Karena agak sedikit ini berbicara itu. Baik, kita lanjut lagi. Saya kesini lagi ya. Ada yang ditanyakan sampai situ? Ada yang sudah mengantuk? Tadi saya sengaja kesini jam 9-an dulu untuk membuka pintu dan jendela. Karena apa kalau tidak dibuka dulu? Setengah jam itu baru terasa segar dari udara luar itu masuk. Kalau tidak enak. Baik, nah intinya sekarang kita akan lihat di situ bahwa si microcontroller itu adalah yang komponen, kemudian dia gampang atau mudah untuk di interface itu dihubungkan ya maksudnya ya, dihubungkan keluar atau ke perangkat di luarnya dan juga diimplementasikan dengan mudah. Jadi tergantung nanti keperluannya apa atau fungsinya mau difungsikan sebagai apa gitu ya, terserah kita. Nah yang baru sekarang itu ada mahasiswa skripsi yang dibimbing yang di SK-kan oleh prodi ya. Itu dia mau membuat habitat tiruan untuk hewan reptil. Nah, mungkin kalau yang pernah dengar namanya terarium gitu ya. Terarium itu kan habitat darat lah istilahnya untuk hewan-hewan amfibi atau hewan reptil. Kalau misalkan akuarium itu kan untuk hewan di air ya. Nah, kalau terarium itu jadi yang dia buat adalah menggunakan microcontroller ini untuk mengontrol suhu, mengontrol kelembapan, dan juga cahaya, intensitas cahaya. Jadi kalau reptil itu katanya misalkan seperti ular gitu ya. Reptil itu ular itu masuk reptil bukan? Masuk ya. Nah, ular itu katanya kalau misalkan kita pelihara itu kan dia tidak bisa terlalu banyak cahaya, tidak bisa terlalu kering, dan tidak bisa terlalu suhunya terlalu panas. Jadi kalau saya juga sempat temukan ular di gudang di samping rumah itu, pas waktu beres-beres gitu ya, ternyata ada ularnya cukup lama, mungkin dia sudah ada di situ. Tapi karena ular sawah ya, ular sawah itu bahasa Indonesia apa? Piton bukan ya? Ular sawah itu bahasa Indonesianya ular apa? Ular sawah ya, saya ular sawah ya. Karena dia bukan ular berbisa, jadi tidak terlalu takut saya waktu itu. Jadi, ya walaupun bukan saya yang memindahkan, ada orang lain yang memindahkan. Nah itu, jadi maksud saya seperti itu yang dia kontrol keadaan suhunya, berarti ada sensor suhu. Kemudian ada nanti mengukur intensitas cahaya. Jadi kalau misalkan nanti cahayanya terlalu banyak, mungkin dia akan menutup bagian atas dari terariumnya. Atau tadi sebenarnya akuarium, tapi yang dikondisikan bisa ditutup bagian atasnya untuk mengurangi cahaya yang masuk. Atau juga suhunya terlalu panas bisa didinginkan gitu ya, ada blowernya atau nanti ada kipasnya gitu. Kalau kelembapan mungkin ada semprotan airnya. Nah, jadi kalau yang ada juga yang berencana membuat untuk pengontrol bukan, sebelumnya juga sudah ada kalau tidak salah yang terkait dengan rumah walet itu ya. Rumah walet itu juga sama. Intensitas cahayanya harus dikontrol, tapi kalau walet itu relatif dia gelap gitu ya. Iya, tidak perlu dibuka-buka ininya ya. Tempat sarang waletnya itu. Paling lubang kecil ya untuk keluar masuknya ya. Nah, itu dia. Kalau kelembapan dan suhunya iya tetap ya dikontrol.
Bahkan kalau ada dulu mahasiswa yang cerita, saya Pak, di tempat ayah saya itu ada AC-nya katanya di dalam sarang waletnya itu. Itu lebih hebat lagi itu, ada sarang walet, ada AC-nya di dalam. Itu jangan-jangan yang punya tidak ber-AC gitu ya rumahnya ya. Malah waletnya ada AC-nya. Nah, itu dia. Jadi itu yang kawan-kawan di STIMIK Banjarbaru itu buat. Tapi memang di tempat kita ini untuk skripsi-skripsi atau hasil penelitian itu belum dibuatkan ruang secara khusus ya. Jadi harusnya memang punya ruang khusus seperti ini, misalkan yang besar gitu, ada meja, kemudian ada lemari juga yang menampung hasil-hasil penelitian kawan-kawan mahasiswa. Tapi itu juga harusnya dilengkapi dengan deskripsi itu alat apa, kemudian cara mengoperasikannya seperti apa, dan harusnya bisa berfungsi dengan baik harusnya. Nah, kemarin itu sudah diakomodasi oleh si prodi, tapi tidak tahu sekarang ada di mana itu posisinya. Jadi barang-barang hasil skripsi yang di Banjarmasin kemarin dibawa ke sini. Tapi saya sampai sekarang tidak tahu posisinya ada di mana. Ada sini. Pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Kami belum sempat diinformasikan kalau prodi itu ada di mana tempatnya. Nah, kalau yang di Banjarmasin itu ada beberapa juga yang saya lihat kemarin. Entah itu sudah dibawa apa belum. Itu bimbingannya Pak Boy kemarin. Baik, kita lanjut dulu. Nah, terkait dengan penggunaan microcontroller ini, saya mungkin sempat singgung ya waktu pertemuan di awal-awal itu. Jadi ada mesin cuci. Saya sebenarnya berencana untuk membuat mesin cuci syariah ya. Mungkin ada yang muslim mesin cuci. Kalau laundry kan ada laundry syariah ya orang ya. Iya, iya Kak, pernah dengar nggak Kak? Nah ya, laundry syariah. Saya ingin buat mesin cuci syariah gitu. Jadi kita cerita sedikit ya sambil melihat implementasi dari si ini. Jadi kalau misalkan di dalam khususnya agama Islam itu kan kalau pakaian terkena kotoran atau najis itu kan tidak boleh digunakan untuk beribadah, sholat dan lain-lain. Nah, kalau kita mencuci itu, maka saya sambil cerita nih mesin cuci syariah ini idenya ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mau meneruskan ke penelitian nih nanti nih. Jadi kalau syaratnya itu di aturan agama itu ya, khususnya agama Islam, maka kalau misalkan sebuah pakaian yang terkena najis harus disiram dengan air yang mengalir, yang suci ya. Kalau misalkan dia tercampur dengan air, misalkan kalau di sungai itu, karena sungai itu ukurannya di atas 2 kulah ya, 2 kulah itu mungkin di atas 500 liter ya kurang lebih gitu. Maka tidak masalah gitu dicuci di situ. Airnya tidak akan menjadi mutan najis ya istilahnya ya. Nah, di mesin cuci juga saya kira harusnya seperti itu. Jadi ada sebagian mazhab yang membolehkan kalau misalkan dia sudah terhubung mesin cuci itu, airnya ya sambil mengalir. Jadi mengalir itu maksudnya dia masuk dan juga keluar gitu ya. Karena kan kasusnya di mesin cuci itu kan tabung gitu. Jadi kalau misalkan itu terhubung ke selang atau keran air yang mengalir, kemudian dia juga harus mengeluarkan air itu. Nah, itu maksud saya jadinya. Jadi kalau mesin cuci yang sekarang itu kan dia tidak sambil, kecuali yang mesin cuci manual itu ya, yang lupa itunya masih posisi drain gitu ya. Drain itu kan airnya keluar, tapi kerannya juga ini. Jadi sambil ngisi itu tidak penuh-penuh airnya. Karena sambil drain, sambil airnya keluar dan sambil ini. Tapi kalau yang sudah mesin cuci otomatis atau semi otomatis itu kan dia tidak bisa sambil drain atau membuang air sambil keran airnya jalan gitu kan. Ada sebagian lagi yang membuang airnya itu harus pakai pompa. Jadi ada pompa di dalam. Saya pernah ganti pompanya, tapi ternyata kontrolnya yang rusak. Nah, saya akan manfaatkan mesin cuci yang tadi rusak pompa dan kontrolnya itu, maksud saya untuk kemudian membuat mesin cuci syariah tadi. Nah, jadi mesin cuci syariah itu dia sambil mungkin 3 kali cukup kira-kira ya, menyuci tadi. Mungkin kita kan tidak tahu persis ya, kadang-kadang kalau yang punya anak kecil gitu kan ya, mana yang terkena najis, mana yang tidak, atau mana yang sudah bersih, mana yang tidak. Itu kadang-kadang orang tua karena repot itu kan masukin semua ke mesin cuci itu. Jadi pakaian tidak terkena najis juga ikut-ikutan. Nah, maksud saya dengan cara tadi, dengan mengikuti aturan fikihnya ya, yang sudah nanti terhubung ke sumber air 2 kulahnya tadi itu. Jadi airnya mengalir dan sambil juga dibuang. Jadi sudah misalkan pertama kali dihidupkan mesin cuci itu kan dia mengisi air, tapi pada saat sudah mau penuh atau sudah menutupi sebagian besar pakaiannya itu sambil diputar gitu ya. Tapi airnya sambil dijalankan kerannya, sambil disedot gitu, atau sambil dibuka pompanya, dan juga sambil dikeluarkan. Jadi seolah-olah jadi airnya mengalir jadinya. Nah, jadi itu dilakukan mungkin sebanyak 3 kali paling tidak gitu ya.
Nah, kalau mau lebihan lagi 7 kali itu ya, tapi itu terlalu ini seperti karena najis mughalazah aja jadinya. Nah, cukuplah 3 kali saya kira gitu. Nah, yang ditemukan di situ nantinya adalah algoritma untuk sistem pencucian syariahnya tadi. Karena itu kan nanti membuat air mengalir di dalam mesin cuci dan terhubung ke sumber air yang lebih dari 2 kulah tadi. Kemudian yang kedua, itu nanti sistemnya. Bagaimana berapa menit harus menyalakan airnya, kemudian berapa menit harus membuang airnya, berapa menit sambil menjalankan atau mengisi air sambil membuang airnya. Nah, itu banyak nanti yang bisa digarap dari situ. Nah, kalau nanti ada yang mau silahkan kita garap sama-sama ya. Mesin cucinya ada di tempat saya di rumah gitu. Kalaupun misalkan mau modal lagi misalkan itu ya, mesin cuci yang bekas-bekas aja belinya, jangan mesin cuci baru. Karena mesin cuci baru sayang gitu kan. Kita otak-atik ininya apa namanya dalemannya itu. Mesin cuci bekas aja banyak biasanya gitu. Nah, itu namanya mesin cuci syariah. Baik, itu kita bisa nanti otak-atik di situ ya. Kemudian remote controller. Nih saya tidak bawa remote controller. Remote AC itu ya, remote TV itu juga di dalamnya ada microcontrollernya. Ada yang bisa buktikan itu ada microcontrollernya? Ki, Kak, enggak bawa remote gitu. Pernah amati tidak di remote itu di depannya ada nanti seperti LED kecil gitu. Pernah ya? Pernah nggak kemudian menghadapkan itu si LED-nya itu ke handphone gini? Ini kan ada handphone tuh, ada kameranya, hidupkan kameranya, ada kedap-kedipnya kan dia kan? Nah, proses mengedap-ngedipkan, nah itu namanya LED inframerah. Itu juga sebenarnya tidak bisa langsung atau serta-merta misalkan LED inframerah dihubungkan ke baterai gitu. Dia akan hanya menjalankan satu sinar aja, tidak bisa kedap-kedip. Nah, untuk bisa kedap-kedip maka dia perlu dikontrol. Nah, sistem kontrolnya atau yang mengontrolnya adalah microcontroller jadinya. Kalau mungkin ada yang iseng buka gitu ya, buka aja di situ. Nanti ada microcontrollernya. Mungkin kecil, mungkin entah, tapi karena si remote itu kan kecil ya. Mungkin microcontrollernya ya yang seperti ini, yang nempel di itunya, di PCB-nya ya. Ini namanya PCB ya, printed circuit board atau papan yang sudah tercetak gitu ya ini, tercetak di belakangnya ini untuk jalur tembaganya atau juga tercetak sistem bukan sistem, nama komponennya di sini. Ini namanya printed circuit board, disingkat PCB. Apalagi contoh kita lagi ya. Ini remote control. Kemudian jam dan clock dan watch itu bedanya apa? Tangan ya. Clock itu jam dinding ya. Oke. Baik. Ada yang pakai smartwatch? Ada. Ya udah, tapi pernah lihat ya kan? Pernah lihat kan? Saya dulu sempat sampaikan kalau tidak salah, anak saya juga waktu di Jogja dulu itu kan karena tidak boleh membawa handphone ke sekolahannya, dia dibelikan oleh mamanya smartwatch yang bisa nelpon itu. Paling ini bisa nelpon lah gitu. Jadi kalau misalkan itu kan ada nomor yang sudah tersimpan di situ, tinggal dia tekan nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1 itu berarti mamahnya, nomor 2 itu saya, misalkan nomor 3 itu siapa lagi di situ. Nah, itu dia misalnya nelponnya pakai itu. Nah, itu smartwatch harganya dulu murah. Ini tidak sampai 100.000 ya, tahun berapa itu, 2014-15an lah. Sekarang bisa lebih murah lagi dari itu ya, Kak ya. Nah, jadi itu contoh penerapan games and toys. Games itu maksudnya mainan ya. Ada yang punya mainan. Kalau Sloop itu ada microcontrollernya, nggak ada ya Sloop ya, atau Tamiya itu nggak ada microcontrollernya, dia kan hanya langsung ke motor langsung jalan gitu ya. Iya, motor dan itu aja ya, dan saklar baterai itu. Nggak ada ininya, nggak ada mikronya. Kecuali yang mobilan remote controller, nah itu mungkin ada. Karena tadi ada remote controlnya di situ. Nah, saya kira banyak lah ya yang terkait dengan itu yang menggunakan ini. Audio video. Kalau dulu ada yang namanya iPod gitu ya. Pernah dengan iPod atau MP3 player atau MP4 player? Pernah nggak lihat MP4 player? Pernah ya? Jadi yang bisa memutar apa namanya video di perangkat kecil itu. Kalau dulu namanya seperti pager gitu ya, pager. Tapi habis itu namanya MP3 player atau iPod tadi itu. Kemudian ada lagi yang iPod itu juga banyak, tidak hanya iPod yang buatannya Apple gitu kan, yang iPod KW-nya sudah banyak gitu. Bentuknya mirip sekali juga banyak. Nah, itu juga mereka pakai itu. Nah, saya pernah lihat penelitian itu yang kemudian dengan microcontroller dia bisa memainkan atau memplay ya
audio. Jadi jadi dia punya nanti modul microcontroller seperti ini, ya, ini. Kemudian dia punya MP3 player yang lengkap dengan SD card slotnya atau micro SD slotnya. Nah, kemudian nanti dari situ dia baca ke sini. Kemudian dia lagi punya lagi mini amplifier. Tahu ya amplifier maksudnya ya. Jadi dari sini masuk atau dari sini bisa mengendalikan si apa namanya card readernya tadi, kemudian langsung masuk ke MP3 playernya tadi, masuk lagi ke speaker untuk mengeluarkan suaranya. Jadi ada berapa tuh jadinya? Microcontrollernya, card readernya, sama MP3 playernya, 4 ya dengan amplifier. Termasuk juga video. Tapi saya belum pernah lihat yang video. Yang saya lihat itu untuk yang microcontroller itu dia yang pakai itu tadi. MP3 player, ada audio amplifiernya. Tapi kalau yang video itu ya tadi MP4 player yang sudah jadi. Nah, tadi apa tadi? Nah, ini yang peralatan sehari-hari ya maksudnya ya, consumer itu. Kemudian untuk terkait dengan komunikasi nih, ini juga dipakai nih, telepon. Tapi sekarang udah jarang ya telepon yang di rumahan itu jarang ya. Yang di rumah itu juga mereka sudah pakai namanya IP phone. IP phone itu maksudnya dia sudah pakai internet ininya, koneksinya, dia tidak pakai kawat tembaga lagi. Coba aja kalau diperhatikan, kalau ada yang masih punya itu, dia pakai kalau kita sebut IndiHome gitu ya, dia kan sudah pakai internet. Jadi sebenarnya model pakai internet. Saya dulu pakai akun yang dari saya dulu mbak, saya mbak ya, tahu harus lulus. Tahu nggak? Kalau nggak, dia bilang ya, tahu dia lulus. Sebenarnya itu yang di dalam ini, dalam ini guys. Lalu karena saya seorang telekomunikasi. Lalu dulu itu saya satu mesin sama ada mesin mungkin saat di ada satu mbak. Nah kalau dia di ini pakai sama sih kayak bisa nanti ada punya kreasi sebuah mesin bisa juga kalau sekarang pakai mesin yang lain dari sana yang paling ada juga ini misalnya di belajar ada semua mau ditanya data nomor sekian nah dari sini ya dari sana itu kalau di daerah dan itu saya terus untuk mbak mungkin yang ditampilkan warna di bahasa ya kan bahasa ya apa spesies di jadi kalau itu jadi kan produk itu menggunakan 95 kayaknya kalau saya itu masih kalau itu ya atau itu tapi apa yang tahan maksudnya ya seperti apa. Dulu saya kenal pertama kali itu SMP kalau tidak salah, Windows 3. Satu-satu. Habis itu naik ke Windows 95. Nah, ada yang pernah Windows 311? Di mana? Di lab ya? Ada ya? Nah, sekali dulu masih ada. Habis itu naik Windows 95, naik lagi Windows 97, naik 98, naik lagi Windows ME namanya, Millennium Edition atau Windows 2000, naik lagi ke Windows XP. XP itu ada XP SE, Special Edition, ada XP Black, ada XP apalagi di situ. Habis itu naik lagi ke Windows
Ada lagi apa? Habis XP itu Windows apa? Windows 8 ya kalau tidak salah ya. Oh enggak, Windows 7. Windows 7 dulu, Windows 7 ya. Habis Windows 7, Windows 8, 10, baru 11. Ada yang 12 nggak? Belum ya? Ada yang 14 iPhone. Ada yang 12. Apa namanya? Saya berkali-kali itu disuruh si Windows Microsoft-nya untuk mengupdate ke Windows 11. Sampai hari ini tidak saya update. Males ya Windows 11. Iya, masih banyak bugnya kata kawan. Jadi karena ada kabar seperti itu, akhirnya saya tidak install dulu Windows 11-nya. Saya biarkan aja Windows 10 seadanya dulu. Walaupun gratis ya, karena dia kan IC original. Jadi walaupun di-upgrade itu tidak dikenakan biaya. Ada namanya answering machine. Nah, oh ya tadi cerita skripsi tadi saya buatkan pokoknya yang tadinya berbasis DOS berbasis Windows. Pulang saya dari S1 itu sudah tidak dipakai lagi Windows. Kenapa? Karena handphone sudah mulai menjamur istilahnya ya. Jadi tahun 2001 itu sudah handphone itu sudah mulai agak-agak banyak gitu. Ya walaupun masih biasa ya handphonenya, masih SMS-an gitu. Nggak ada yang WA-WA itu nggak ada. Atau layarnya LCD berwarna itu jarang. Tapi ada. Nada deringnya juga masih nada dering biasa gitu ya. Nada dering per nada, bukan lagu, bukan video, bukan apa sih. Kalau dulu tuh habis itu setelah nada-nada biasa itu ada polifonik namanya. Nah, nanti dicari tahu ya. Ini saya kebanyakan ngomong cerita zaman dulu nih. Ada yang sering mesin ya ini. Pernah tidak nelpon siapa ya? Nelpon PLN lah gitu ya, nelpon PLN. 123 gitu. 0511 kemudian 123. Nanti ada yang jawab gitu kan. Selamat datang di sistem apa namanya? PLN gitu ya. Tekan 0 untuk berbicara dengan operator. Tekan 1 untuk apa ya? Tekan 1 untuk apa misalkan gitu ya. Kalau dulu kan gitu ya, zaman dulu ya, ngisi pulsa kan gitu. Misalkan tekan 888 nanti ya kita telepon. Tekan 1 ini untuk ini. Tekan ini untuk ini dan seterusnya gitu. Masukkan 16 digit voucher Anda gitu ya. Tekan bintang kalau sudah selesai. Tekan pagar atau apa gitu ya. Nah, itu namanya answering mesin ya. Jadi bukan operator yang ngomong, kecuali kita tekan 0 tadi ya. Biasanya tekan 0 itu bicara dengan operator. Operator maksudnya manusia. Kalau tidak, yang berbicara nanti si mesin. Nah, kalau smartphone saya kira saya tidak perlu jelaskan karena hampir semua kawan-kawan punya dan sudah pegang gitu. Nah, mesin yang terkait dengan komunikasi lagi adalah mesin ATM di situ. Kredit card, ada yang punya ATM, kartu ATM itu sudah tidak lagi seperti ATM yang lama ada magnet di belakangnya, tapi sudah ada chipnya. Pernah perhatikan ya? Nah, di situnya kan ada chipnya dia. Nah, itu dia sudah mengantisipasi kalau dulu ya, kalau zaman-zaman saya kuliah dulu itu ada kartu telepon yang pakai magnetik itu. Itu sudah dimodifikasi oleh orang-orang sehingga bisa diakali dalam tanda kutip ya. Tapi ya itu juga sebenarnya ilegal itu. Jadi kartunya itu bisa diisi ulang dengan cara menempelkan lagi atau mencas lagi magnetnya di situ di dalam kartunya. Nah, sekarang itu dihindari karena itu gampang untuk dipalsukan ya istilahnya ya atau dihack gitu. Nah, di dalam kartu Ethernet kita juga dulu namanya LAN card ya. LAN itu singkatan apa? Singkatan LAN, LAN, Local Area Network. Nah, itu kan ada yang dulu LAN itu, ada yang dulu awal-awal itu ya 10 megabit per second, kecepatannya naik lagi ke 100 megabit per second, kemudian masuk lagi ke yang sini gigabit, 1 giga, bahkan mungkin terabit Ethernet ya, tapi nggak tahu. Ada yang pernah ngecek itu yang 5 GHz anunya frekuensi wifi-nya itu sampai berapa ratus mega speednya. Pernah perhatikan? Pernah? Pernah. Kalau LAN zaman dulu tuh kan kalau dicek di speedtest.net itu kan kelihatan dia hanya maksimal berapa. Tapi kalau jaringan internet kita itu kan memang terbatas ya. Di rumah saya itu hanya maksimal 50 megabit per second. Dulu zaman sebelumnya 10, naik lagi 20, 30. Karena katanya loyal customer itu dinaikkan secara gratis itu. Tidak perlu nambah bandwidth, otomatis bandwidthnya dinaikkan. Sampai sekarang 50 maksimal gitu ya. Tulisannya up to 50 Mbps. Mbps itu beda dengan mega ya. Itu Mbps itu Mbps itu singkatannya apa? Megabit per second ya, megabit per second. Nah, itu. Baik, sampai sini sambil jalan kalau ada yang ditanyakan silakan di ini.
Oh ya, mohon maaf sekali lagi saya belum otak-atik LMS-nya ya, belum sempat. Ya mungkin ada yang sudah mengecek, kadang-kadang apa LMS-nya kok nggak ada isinya, ya itu deh. Belum sempat saya upload, mohon maaf. Nah, di militer itu apa ya, militer ya kurang lebih ya. Ada yang pernah tahu ini? Ada yang pernah lihat film pesawat tempur gitu ya? Kemudian dia membidik itunya, membidik sasarannya. Nah, kemudian dia bidik ke situ, langsung dia menuju ke sana. Nah, itu guidance systemnya juga sebenarnya ada. Kalau istilah sederhananya gini, di dalam rudalnya itu ada GPS-nya, ada microcontrollernya, ada macam-macamnya lah di situ ya. Ada sensornya juga di situ. Nah, yang terbaru ini pernah ada baca berita tidak? Jadi ada balon udara tapi metal gitu ya. Gimana tuh balon udara metal? Seperti UFO lah itu dah. Itu masuk ke wilayah terbangnya wilayah negara Amerika gitu. Oleh Amerika diluncurkan 2 jet tempur F-16-nya, kemudian nembak, satu meleset, satu lagi kena. Jadi entah itu balon udaranya siapa ya, karena biasanya balon udara itu kan ada untuk keperluan macam-macam. Ada keperluan untuk memantau cuaca, ada keperluan lagi untuk memata-matai negara orang, negara tetangga gitu. Nah itu jadi itu yang kemudian oleh si Amerika ditembak jatuh itunya. Ada videonya mungkin ada yang ngeliat di YouTube itu. Terbaru saya lihat itu. Kenapa tadi saya hubungkan dengan ini? Karena tadi saya lihat kemarin kalau tidak salah ini. Nah jadi walaupun ada guidance sistemnya, tetap aja kita si rudal itu bisa nyasar gitu ya. Kenapa? Karena yang ditembak bendanya bergerak. Nah itu kan beda lagi ya. Jangankan benda bergerak, misalkan saya mau ke rumah Nathan itu aja di Sherlock oleh Nathan, kita pakai Google Map juga bisa nyasar gitu kan, bisa nyasar ke rumah tetangga atau ke belakang sawah gitu di mana. Karena saya pengalaman juga dulu dari Jogja ke Solo gitu, nyari tempat di Solo pakai Google Map, saya telepon, saya sudah sampai nih, kenapa tidak ini, Pak itu belakangnya Pak, gitu ini. Tapi di Google Map nyampe itu di ininya, di Anda sudah tiba di tempat tujuan gitu kan, bilangnya gitu ya. Apa bilangnya? You have arrived in your destination gitu kan. Sudah sampai katanya, tapi ternyata itu di belakangnya. Nah, itu jadi guidance system itu untuk sementara ini ya masih dikembangkan lagi. Itu tadi terkait dengan GPS ini. Kalau yang guidance system tadi yang terkait dengan apa si rudal tadi. Nah, saya juga sebelumnya sudah mengajukan usulan penelitian tapi tidak didanai. Itu adalah pengantar pos atau pengantar paket otonom. Bukan otonom sih, namanya semi otonom. Jadi waktu itu saya sudah mengajukan tahun berapa ya? Mungkin 2 tahun atau setahun kemarin juga masih kayaknya. Saya ingin buat, mungkin ada yang pernah lihat di Amazon.com di Amerika sana itu, atau di luar negeri gitu, yang kalau misalkan dia ngantar barang itu tidak ada orangnya. Jadi kayak gerobak gitu atau mobil-mobilan kecil itu dia jalan aja di jalanan raya gitu. Nah, saya ingin buat itu juga di tempat kita sini, tapi itu masih dikendalikan secara semi manual gitu ya, oleh operator di luar itu. Jadi maksudnya di zaman pandemi dulu, zaman pandemi itu kan kalau orang ngirim paket tuh kan paketnya harus disemprot segala macam kan. Kalau artinya kalau ada yang sudah pegang itu paket tuh berarti terkena infeksi, wah macam-macam lah dugaan kita dulu ya, suzon tingkat dewa lah istilahnya dulu ini. Ya jangankan itu, dari rumah saya pergi ke ATM pulangnya mandi. Dari rumah pergi ke masjid pulangnya mandi gitu, ganti baju segala macam. Wah, itu saking apa istilahnya, fobia ya bahasanya orang itu. Nah maksud saya sekarang karena waktu zaman pandemi itu saya terpikirnya bagaimana membuat juga sama dibuat oleh orang luar negeri sana untuk mengantarkan barang itu secara sebenarnya bukan otonom ya, semi otonom lah. Jadi misalkan Nathan mengendalikan dari rumah gitu ya. Pernah tahu Tim Pure? Tim Pure tahu ya. Jadi kalau misalkan saya punya laptop di Banjarmasin, itu saya bisa akses TeamViewer dari sini, kemudian saya bisa kendalikan itu si laptopnya. Nah, maksud saya juga seperti itu. Asalkan dia terhubung ke jaringan internet, maka si robot yang tadi ngantar barang di situ kan ada komputernya tuh. Saya bisa kendalikan dari luar, dari manapun gitu ya, saat terhubung ke internet. Tapi di situ dilengkapi dengan kamera dan lain-lain. Jadi kalau saya nyetir itu robot dari rumah itu bisa gitu. Belok kanan, belok kiri gitu ya, kelihatan ya. Tapi pasti akan jadi perhatian orang itu enggak, itu nanti seperti kayak santet aja gitu ya. Apa namanya? Mobil jalan sendiri, tapi tidak mobil besar, mobil kecil gitu kayak gerobak kecil.
ya, anggaplah seperti mobil-mobilan anak-anak gitu kan, ada rodanya, ada setirannya di situ, ada kameranya. Nah, nanti itu dipasang. Nah, itu juga bisa jadi bahan penelitian ya. Mungkin Ika terinspirasi dari situ nih, Bu. Saya punya catering, Pak. Nanti saya ingin ngantar itu ke customernya, jadi tidak perlu orang gitu. Ikannya aja di rumah gitu. Nyetir maju dari sini ya, dari kantin sini ya. Maju sampai sana. Belok kiri, belok kanan gitu. Nanti kasih sen kanan untuk putar balik ke situ misalkan ya, dari jalan raya sana. Nah, seperti itu. Tapi biasanya kalau yang kita uji coba di jalan raya ya, menggunakan fasilitas umum, kita harus dapat izin dari dinas terkait. Nah, itu jadi harus diurus. Jadi makanya itu nanti harus ada satu tim gitu ya, yang ada yang ngurus izin ke Departemen Perhubungannya untuk izin kita menguji coba peralatan itu di jalan raya. Nah, kalau misalkan untuk uji coba awal ya di lingkungan kampus dulu atau di lingkungan komplek. Enaknya sih di komplek ya, yang jalanannya tidak rusak seperti ini kan, yang rata gitu. Jadi robotnya kalau misalkan masuk lubang itu tidak terjungkal gitu. Nah, itu dia. Nah, itu ide yang tadi terkait ini ya, GPS. Nah, kalau yang otonom itu juga sudah banyak. Mungkin ada yang pernah tahu mobilnya Tesla gitu ya. Itu kan dia sudah bisa jalan sendiri kan. Banyak supir-supir di luar negeri sana itu orangnya supirnya tidur ya kan, mobilnya jalan sendiri itu karena dia sudah punya GPS. Dan kalau GPS di luar negeri itu akurasinya, kalau kita menghidupkan GPS itu kan ada tulisannya ya, akurasinya sekian puluh meter gitu ya, ada tulisannya ya. Pernah perhatikan tidak Raisa itu? Nanti perhatikan ya, kalau pas menghidupkan location service di handphonenya, nanti ada, kalau misalkan kita masuk ke Google Map misalkan, nanti ada tulisannya akurasi sekian meter. Jadi kalau misalkan akurasinya 5 meter tuh masih mending tuh. Jadi kalau misalkan saya berdiri di sini, bisa jadi GPS-nya deteknya di belakang situ 5 meter ya. Tapi kalau misalkan sudah akurasinya 20 meter ya, seperti tadi, saya nyasar ke belakang rumah orang gitu. Orangnya di kompleks sebelah, saya di sini. Itu sudah dianggap benar. Nah, kalau yang pakai di beberapa, saya sering menggunakan seperti nanti menjadi cak berarti. Menggunakan di beberapa jalan kan jadi bedanya perfect. Sampai sekarang saya belum menemukan aplikasi ini, ada aplikasi berarti. Ini saya langsung tidak kembali ya. Satu sekali ini. Kalau pakai nanti ya, kalau satu lebih. Jadi maksudnya itu kan pengelolaan kualitas integrasi. Jadi kalau kamu beneran tidak bisa jalan kan harus yang lewat. Apakah dia bukan untuk mana, apakah punya untuk nyala, nanti kita elektronik yang mana seperti itu. Nah, sampai sekarang Indonesia belum pernah menemukan kualitas pada dasarnya. Itu juga bagian baik. Ada yang ini. Namanya nanti ada yang gitu. Ya kan? Ya, saya. Ini yang pada asli terhadap kondisi lainnya itu masalah di atas jalan itu pakai pakai. Kemudian itu di bawah yang optik. Kemudian pasal 3 itu konten jalan. Maka dia akan tinggi sedikit dalam paham. Itu boleh. Ini hubungan maaf ya, saya atur saja. Saya dijaga tentang perbedaan. Kalau ada perbedaan, ada yang dari sini. Jadi langsung ada yang lurus boleh. Berapa boleh. Nah, kalau nanti harus ada ya, ada boros di sini ada yang antara boros dan bukan dari luar saja sama. Nah, kalau tidak seperti itu, ini adalah juga jelas warna. Itu warna warna ini. Warna merah ya, warna putih. Itu warna putih. Kemudian setelah warna putih ini kita akan lihat ya, ini kita ada nama nih, karena misalkan kemudian ini punya putih. Nah, tidak dengan itu memang itu kata berasanya duit kalau ada enggak pernah lagi ya. Nah, dia kapasitas dan harganya kata di sultan, ya sultan ini sebenarnya. Kalau pixel dia kita namanya di sana. Gambarnya misalkan ini 1000 pixel. 1000 pixel di sana 1000 pixel. 1000 pixel. Nah, kemudian area yang baik. Area UI di mana? Sudah mudah dari masih gede. Ini ada banget. Di mana kamera sedikit ada. Kita tinggi kamera enggak ada istilah yang dulu. Tapi kita itu jadi kita pakai. Kemudian kalau itu ada siapa dari sisi kualitas atau ya, sebenarnya ya. Terus seperti itu gampang itu kan cukup bisa. Apa dari sini? Ini ada dari 0 sampai misalkan 400 gitu. Nanti dari sini ini 400 gitu. Nanti yang ini luar biasa 200 panjangnya 200 kali. Yang 200 sama. Kalau yang dari 400 sampai 6 set itu ada nanti tidak boleh berapa nih? Masih 400 ya. 400 sudah. Di 401 dari sisi maksimalnya dan bawahnya juga sampai 400 itu ada untuk putaran. Nah, jadi 400 sampai 400 dan 400 ini yang nolnya yang kita sampai 400. Dua kali itu dua kali tadi. Kalau seperti yang 400 dikali jadi 2 kali 400 berapa? 800 1 dari 200 kan. Nah, itu adalah 8 Nah, ini yang ya. Berarti yang ada 80.000 pixel. Ini masih baik arah sasaran dari timur yang sasaran 60.000. Kalau dari arah utara ke yang begini, berarti relatif sedikit 3.000. Relatifnya kurang bisa jadi 1.000 ya. Artinya itu adalah dari sini dan misalkan sini tidak orang dia kan dari awal kali dari masih akal ya. Kalau saya debat itu kan tapi sebenarnya dari debat ke sana yang itu lebih langsung reaksi ya. Dan kita tadi sudah maka lamanya yang lebih
paling mau lulus, paling mau bertahan, mau bikin, makanya harus tampilnya di rumah dan mau pada kita tidak pasti. Terus kita main Razi, AI, kayak misalkan aku biasa metodenya apa bisa pakai hand, bisa pakai Razi, bisa pakai bisa, atau bisa pakai ini mesin learning, mesin learning, apa lain? Nah, namanya AI kan nanti metode ada sama biasa ya, kan? Nah itu saya namanya punya ide ya. Itu selama saya namanya saya makan bikin itu mau bilang gitu. Jadi setelah itu, nah itu bisa saya implementasinya ke orang itu ya, itu jalan baik. Kembali ke ini juga pertanyaan. Ada kita positif. Kalau ini banyak kalau yang di lapangan jalan itu kan dulu. Nanti kalau memang belakang layar sama ada nanti mobil dengan agak besar kamera lagi. Tadi di orang itu depan lagi. Dan yang satu kamera itu kalau kamera lebih besar ya dia baik. Tidak mau orang karena bisa kasih dua kamera bulat yang apa. Terus saya lihat apa ya? 70 segi. Kalau yang positif nanti saya itu kalau dari bisa. Dan dua lapis ini ada positif. Oke, itu masih. Nah, ini kan akhirnya saya tanya sih. Sudah malam dia waktunya saya mati misalnya. Tapi kalau pakai dia sih, menarik. Dijelaskan Ki di webinarnya waktu ditanya itu gimana? Tapi ya, saya tidak lihat dari model-model aku dari sana. Itu bisa. Ya, sudah hari tadi. Jadi kan lagi di kami. Orang itu ada di sini saya akan masuk. Kalau bikin modal nanti nomor sini. Terus nanti biasanya saya sebelumnya ini sangat banyak saya bonus. Itu kan sudah ada banyak sih. Belum dengan nambah ya, karena lebih keras kemudian mereka mau berfungsi dana, kemudian mereka kembali masih hanya. Sekarang kemudian sudah kita kirim kita akan belum betul. Apakah maka dia lagi? Filmnya tapi kita tahu kalau hasil kita mau berubah. Kamu doa sama dia. Karena akan melakukan program begini sih, kita harus lagi ini itu kan. Cek dulu. Berapa kalau kita ngomong. Bisa tampil. Ada yang sih? Apa mata baca atau kemudian atau ramalan saya kalau dulu kan. Itu sampai ke presiden tadi. Tapi kan apakah ada aspek program dari masih dari si hewan tadi apa di. Sama harus gitu. Cerita gitu. Terus saya dulu klik coba model ada ya. Pancang sistem program yang itu. Dia adalah seorang itu menang. Tahu menang. Sudah. Kan menang dalam. Nah, mungkin menang atau mungkin kan. Mana cara membilang cara menang. Kalau dia menangkan di basah jadi dia punya kayu yang punya seharusnya itu ucap namanya apa dari tadi yang di namanya keluar dari dia jadi apa jadi kalau dari tempat biasa yang berada di atas permukaan apa yang dia dan di atas permukaan maka harus pakai teknologinya dan seperti sekali tadi tubuhnya kembangnya dan sayanya tapi kalau dia ada kayak itu kemarin tubuhnya aja bukan kan sebenarnya bisa kontrol misalnya jangan tempat pembelian negara kayak itu mereka ada kasnya ada tubuhnya kemudian dia pemanasan hidup kalau semprot seperti itu jadi waktu itu tidak bisa punya post waktu dua sih kayak ini terus orang saya waktu itu dana contoh di ITB yang karena dia belajar di itu dia pakai itu cuma pas baru jadi banyak dosen yang pakai kalau sudah sekali di mereka ahli yang sama jadi kita sudah masuk program tentang bidang dan nah kan saya mau saya kayak gitu ya dan itu perlu kita perlu tempat yang secara dan beberapa pembelajaran kalau tempat itu perlu sudah dalam menghayal dengan tempat kalau kita jangan tahu kayak tadi maksudnya kan terus ya mereka harus bawa alat dia bisa seperti mereka kan saya bilang dia bawa satu itu dulu ini dia masalah jelas sendiri enggak tidak pakai kayak post pun di istilahnya kalau kita ini barang sekian miskin ya sedang terbentuk situ ini daerah pembangunan setiap dia desa itu sini apa yang akan diambil tadi kita dengan proyek itu sudah kayak gimana kasus itu dari apa ya aku juga untuk itu sistemnya itu kan dapat kayak lanjut itu masa pokoknya bukan berarti sudah ribu ada dalam di Amerika lalu ada juga yang khusus tapi juga itu kita di mana sih lumayan sama sekali bisa kerja barang-barang ada asnya bung yang di Jakarta kita lihat ini sekarang kayak kalau kita bukan rusak tapi di kemudian di Bandung sini ada bilang bisa sama mana kita kerjakan dalam sehari dia itu ini sih di kok dan adalah dengan kita bagaimana dari saya sendiri kemudian dari kami kita tergantung baik dan ya ini ya jadi semua kita akan dulu karena kita kombinasi adanya sebenarnya kan ada di bawah jantung bisa saya tuh dapat sekarang sakit di bagian situ bagian berat dengan karena dulu kan jadi maksudnya di sana ada sakit jantung dia sakit nah kita tapi di ada dua rasa langsung bisa karena tidak dia punya kita kan tes yang ada ngalir jantung atau paru atau dia kayak gitu kalau saya dapat paru ternyata belum dapat tidak banyak itu ada ya saya yang pertanyaan jadi ini seperti yang saya tahu lagi karena kita tidak tahu ya nanti di yang ada di dalam apa yang nonton di film ya saya dulu siapa ya namanya saya namanya tadi mau saya dia masih di tempat ini saya boleh host nah ini kalau sudah sebenarnya dulu kan kalau ya guru sudah diberikan di masih kulit yang itu masih SDH di masih yang itu terus apa yang bisa dulu dan bisa berarti kan langsung di itu lagi di bukan background di dalam temperanya di dari apa yang profesor yang lain kemudian ada terus itu bisa makanya namanya ada tempat di dalam mereka alat untuk dipandu sakit kan kita dia mungkin apa sih jangan lihat kan waktu di tanya orang itu itu akan masuk musim itu dia mendapat waktu dalam sulit itu harus kita baca kan belajar gimana kita dikit habis dan sudah begitu gimana yang baca dari luar jadi kalau saya kira agak dia susah nangani tadi di balik sekolah atau dari tapi yang untuk menangani kan di untuk tidak ada yang untuk beban itu ada tulis ini pakai sih sekolah bis jadi kami dulu tadi kan ada di proses itu saya bertanya sebenarnya report jadi dari sini sama program deh sebenarnya hari ini saya sudah sendiri jadi tidak perlu lagi asal gimana cara mengelola baik kalian dapat kompleks lagi jadi waktu membangun itu sampai bagi orang lagi berapa dia sudah sebagai program startup ada sih di dalamnya ada confirmation atau programnya ada prosesnya
Nah, itu benar. Juga itu saya kami susun program sendiri katanya. Kalau yang saya pun tidak paham, tidak ada banget. Ada sensor api, sensor cahaya, dan sebagainya. Saya belum tadi investasi ini tadi dilaksanakan tidak melalui merit. Dan ada yang tax saja. Ini apa? Ya, saya belumnya siang kali. Kemudian tentunya tadi isu kenapa dasar itu? Itu siang kok. Kemudian ada juga sinar tanya kalau ada isi sinar berapa? Kemudian aku dapat yang sama ya, tapi kalau yang masih sinar satu lagi belum. Aku ada belum. Ya, tidak. Itu kita bisa. Lagi. Jadi sih kalau itu dikasih kata di sini kelompok ya. Seperti yang ada yang bilang prosesor itu mengatasi gaya dan berubah tidak berbeda. Nah, saja kelompok. Itu sama sedikit berbeda masuk di yang begini kalau yang masuk ya prosesor mati. Prosesor di harus kalau bisa di komputer dan yang prosesor harus di SMP berapa dia. Ya. Nah, kemudian kalau sekarang sudah prosesor yang sudah merupakan di atas yang jelasnya. Sudah singkat kemudian untuk distrik berbeda ya. Ada yang kan seperti yang bagi. Bisa kata 2, kata 1 2, kemudian 4 8 dan 9 dikali. Jadi sama. Dia kalau misalnya bisa maka si mikrokontroller ini bisa ya salah satunya. Kalau bisa ada bahasanya dibagi. Bagi dialog itu beda. Jadi bisa sekarang permainan ada teknologi menolong yang di mana yang 10 yang 12 seperti saya pernah mati misalnya saya di dunia dan yang segini itu masuk kategori teknologi yang berat 2 8 7 waktu buat lagi sekarang jadi walaupun dasarnya dalam tadi dalam masalah proses di komponen yang tapi dari teknologi ya tidak sangat terkenal ya jadi untuk dulu yang dulu kan kita bahas itu yang besar kemudian konsep kalau saya sebut tadi di luar itu ya itu kita bahas konsep kita harus kita selesai 20 tadi ya prosesnya kalau yang proses di komponen itu berarti konsepnya kami nanti kalau dulu nah ya ini masih juga Pak Rizal tadi ada problem ini yang yang move misalkan R1 R2 ini akan datang dari R1 R2 baik R1 nanti ada lagi sekarang move lagi bukan R5 ini dari R1 dan seterusnya pilih move nanti ada move ada copy misalnya saja ada ini yang contoh dia saya copy dan dia kalau yang sekarang itu ada misalkan ini contoh kita di copy Pak ini contoh kita copy dia akan ditapin ya benar sekali ditapin atau dipasang di handset ditapin ada lagi misalkan ada yang mau ini maksudnya kita yang bisa dan itu tergantung bahasa programnya Pak kalau di zaman dulu yang mau ini itu namanya bahasanya sendiri zaman dulu sebelum cari bahasa sendiri tapi itu masuk bahasa yang bahasa yang lebih dari bahasa basic kemudian masuk basic jadi kan masih sisa ada sisa ada si murni masa tidak bisa cari di kalau si ada si sisa sisa tapi yang itu pakai yang berbahasa ya di ya bahasa tapi karena kaitannya bukan non yang kontrol di dia kemudian lagi ini kalau kita bisa sebelum dia mau namanya dengan pelan-pelan kemudian dia mungkin bisa sekali pakai dia bisa lagi di namanya kalau ada orang nyambil selama sebelum dia tapi dia sebelum dia ada apa itu terus dikasih lagi ya nah itu ada satu lagi kemudian sekali dan sekali sekali 10 kali dia mau isi komponennya dia kan itu bahkan sampai 1000 kali gitu dia bisa sekali atau disikat benar apa sekali dan lagi kemudian baru jadi itu teknologi mau yang ada sekali dia bisa program sekali jadi kemudian dia ini harus seperti itu ya nanti kita bisa sekali dan cek satu kali kali saya bersama satunya dia ada tinggal ya dari apa kali tinggal tapi yang kita coba karena kalau kita beli mahal kita beli atau di spesial dari metal sekarang di si itu itu makanya yang masih kawin punya nanti yang kasih punya atau kamu sebenarnya menurut Indonesia kasih tapi yang sama satu ada jadi sebenarnya bukan kita saya gambar lupa dan seterusnya sekarang di komunitas lain sudah ini apa namanya sudah bisa ya tidak ada jadi dari ya baik seterusnya ini kita punya penceritaan semua kita ya jadi kalau itu yang kemudian berada di mikroprosesor dia tidak ada mikroprosesor itu dulu waktu itu ya itu bukan mikroprosesor karena kita tidak ada prosesor karena semuanya sudah di dalam mikroprosesor itu saya tidak saya tidak banyak ini tidak terlalu banyak ini nah bahannya nanti coba ke sana dulu saya kasih terus di sini jadi ya nanti sudah saya kita mau ikut kalau di dulu orang misalnya di komputer terus sekarang sama itu nanti hasil instalasi aplikasi ya kalau di sini semuanya gitu atau kemarin soal seperti instalasi tapi sekarang ada lebih lagi bisa lagi nah yang tapi digunakan untuk aplikasi jadi balik fungsinya dengan siapa dia saya tadi dulu tahu berapa kali saya sendiri saya tidak saya tadi ada yang sekali yang saya tidak sekarang tidak ya apa hanya ada tukang si kemudian belakang ini tadi menggunakan das berapa ini lanjut ini sudah saya dan sudah sampai ya dapat sekali hal yang pertanyaan masuk ya terima kasih sudah ini pemaparan yang salah bagi usaha namanya ya tapi selalu bagi tapi yang lebih penting ada bulan tapi saya tidak tahu ada di bulan sebelumnya karena itu ada dua bulan yang kita kita sudah ada anak bulan saya sudah terima kasih sudah dapat tapi tidak ya masih lanjut lanjut masih lah
robotik ini ya. Terima kasih banyak. Itu. Ya. Hmm? Ada. Kita karena kada punya tempat khusus ya udah kita di kelas aja kan.